sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. A few moments later. Oh iya, sebentar Pak. Sirotol lazina amanu goibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi semakin banyak yaitu orang-orang yang menistakan yaitu agama Islam. Entah mereka itu maunya apa. Jadi semenjak munculnya media sosial ini, banyak orang-orang kafir yang dimana mereka itu melampiaskan yaitu kemarahannya yaitu kepada kaum muslimin, yang dimana mereka itu mempermasalahkan yaitu tentang terkait masalah tauwa. Jadi kenapa mereka itu tidak mau hidup berdampingan dengan orang-orang muslim, padahal mereka itu tinggal di negara Indonesia yang dimana mayoritas adalah agama Islam. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak, yaitu dari channel Bang Dodi Sefriadi. Sesama muslimku, berhati-hatilah karena saat ini upaya pendangkalan akidah dari kaum kafir pembenci agama Islam ini semakin marak dan semakin dikemas dengan strategi yang sangat licik sekali. Orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama Islam, kita tidak ada urusan dengan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tetapi orang-orang kafir yang berusaha melemahkan akidahnya umat Islam, ini menjadi tanggung jawab kita untuk membentengi akidahnya umat Islam. Berbagai macam cara mereka upaya untuk mendangkalkan akidahnya umat Islam. Ada yang menggunakan atribut-atribut agama Islam, baik wanita maupun pria, berpakaian muslimah, tetapi isi kontennya menjelek-jelekkan agama Islam. Jangan letakkan iman kita kepada toa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada toa, setiap hari orang Kristen nyungsep kan. Nah teman-teman, jadi wanita ini bukan seorang muslimah ya. Wanita ini adalah seorang orang kafir ya teman-teman. Jadi mereka itu berpenampilan ya seakan-akan adalah wanita muslimah, seakan-akan adalah seorang wanita yang muslim gitu ya teman-teman, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semestinya ya wanita ini adalah orang kafir yang dimana mereka itu menyinggung yaitu agama Islam. Jadi siapa yang menetapkan iman kita kepada toa itu siapa? Toa itu tujuannya apa ya? Toa itu untuk memperkeras suara ya, seperti suara azan agar jangkauannya itu luas. Bukan kita itu menetapkan iman kita kepada toa ya. Jadi itu adalah sindiran ya teman-teman ya kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Padahal mereka itu tinggal di Indonesia ya, yang dimana di Indonesia ini mayoritas agama Islam. Kenapa sih ya nggak mau bisa hidup berdampingan ya? Jadi kita juga nggak mengganggu yaitu tempat ibadah kamu ya juga jangan mengganggu tempat ibadah kami. Apalagi ya yaitu menyindir-nyindir tentang masalah toa ya. Oke, mari kita lanjutkan. Itu jelas tadi wanita tersebut nyindir umat Islam, pengeras suara azannya itu pakai toa. Kan kita begitu teman-teman. Dan yang dia maksud nyungsep itu mungkin ketika umat Islam sujud. Mereka katakan umat Islam itu nyungsep. Sebenarnya kalian itu kenapa sih terhadap agama Islam? Sampai segitunya itu loh. Kita kan bisa hidup damai di negara kita ini Indonesia dengan konsep untukmu agamamu, untukku agamaku. Coba bayangin kalau seluruh umat Islam di Indonesia marah terhadap perilaku kalian, mau apa kalian? Untungnya ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, sehingga kalian yang kafir tinggal di lingkungan orang-orang muslim akan diberikan hak-haknya, akan dilindungi. Coba umat Islam yang minoritas di Indonesia, mungkin tiap hari Al-Qur'annya dibakar seperti di negara-negara barat. Jadi sebenarnya mereka itu kenapa ya selalu aja membuat cara strategi untuk melemahkan akidahnya umat Islam teman-teman. Banyak sekali cara mereka seperti di video ini teman-teman nih. Ada lagi yang ngaku murtadin dari Islam yang taat katanya lalu murtad. Tapi ketika dites baca Al-Quran, waduh amburadul. Kita simak dulu videonya. Jadi jangan sok tahu Bapak itu ya yang bilang saya bukan orang Padang, mamanya bukan begitu. Ya, jadi dia ngakunya orang Padang, tapi entahlah beneran orang Padang apa bukan. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran. Ini dia nantangin nih. Nanti saya baca Al-Quran, yang kita dengerin lagi ya. Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Waduh, dia ngaku ya
Mungkin bacaan saya lebih bagus daripada bapak gitu ya, daripada orang-orang Islam gitu katanya. Nah teman-teman, jadi juga aneh ya, orang-orang Kristen ini kenapa ya mereka itu seakan-akan sok ya memahami tentang Al-Quran ya. Jadi mereka itu terasa lucu gitu teman-teman. Apa sih yang ada dalam pikiran mereka itu ya? Kok dengan PD-nya mengatakan demikian ya, bacaan bapak itu sama saya itu lebih baik bacaan saya gitu ya. Coba teman-teman mari kita dengarkan ya seperti apa bacaannya ya. Ya, kita dengarkan lagi nih. Jangan so tahu deh bapak itu. Oke. Oke, Bu. Ah, Mau ini nggak, Bu? Apa kita bisa coba Ibu baca bahasa Arab gitu, Bu? Baca Boleh. Al-Quran. boleh. Oke, langsung ya kita simak dia baca ayat Al-Quran. Nah, di sini dia mencoba membaca ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kita dengarkan nih. Itu ada awalannya Pak sebelum Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini semestinya ya, ibu-ibu ini membaca Al-Quran tuh bukan tulisan Arabnya, tapi yang tulisan yang ada di bawahnya itu ya. Sudah kelihatan itu teman-teman ya. Coba kalau yang tulisannya itu nggak ada ya, jadi membacanya itu tulisan yang di bawahnya gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu wa siratal ladzina amanu. Siratal ladzina amanu amanu alaihim goirin sebentar Pak. Sirotol lazina amanu goibi ya. Nah teman-teman, jadi katanya bacanya itu lebih baik daripada si bapak tadi gitu ya. Ini hanya ya kepedean ya, ngaku-ngaku bacaannya aja belepotan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang dibaca itu bukan Arabnya, yang ada di bawah Arabnya itu ya teman-teman. Jadi kalau ada Al-Quran terjemahan ya, itu biasanya kan ada ya seperti itu ya. Jadi sudah kelihatan orang ini hanya mengaku-ngaku sebagai murtadin yang dulunya adalah seorang muslimah, lalu kemudian tidak mempercayai agama Islam dan keluar dari agama Islam. Dan ketika dites suruh baca Al-Quran, waduh bacaannya kacau ya teman-teman ya, hancur sekali. Agak lupa ini Pak, maaf. Subhanallah. Dia mencoba untuk melemahkan akidahnya umat Islam dengan ngaku-ngaku sebagai muslim yang taat, pandai baca Al-Quran. Lalu dia mau pamer bacaan Al-Qurannya, ternyata Allah buat bungkam mulutnya, dia nggak bisa ngomong tadi. Alaihim goirin sebentar Pak. Sirotol lazina amanu goibi Terlihat dia sangat memaksakan, tapi tetap dia nggak bisa. Mulutnya itu terbungkam teman-teman. Mungkin loh sebelumnya 1 jam yang lalu sebelum dia live streaming itu menghafalkan dulu surah Al-Fatihah. Mungkin ada menghabiskan waktu 1 jam dia ulang-ulang surah Al-Fatihah dengan membaca huruf Latinnya, sehingga dia dengan PD-nya menantang orang itu ya. Oh bacaan saya lebih bagus daripada bapak gitu, daripada kamu yang dimaksud itu orang Islam. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Jangan so tahu deh Bapak itu. Tapi nyatanya karena memang Allah bungkam mulutnya, dia nggak bisa ngomong. Sirotol lazina amanu goibi
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberi hidayah kepada umat manusia, bahkan kepada orang-orang kafir selalu ada sinyal-sinyal hidayah, keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang-orang kafir tidak mengambilnya, walaupun sebenarnya hidayah itu sangat terang dan jelas sekali, ibarat seperti gelapnya malam yang sangat jelas dan terangnya terik siang matahari. Tapi karena memang mereka itu menutup dirinya, makanya disebut kafir kan. Makanya sampai saat ini masih ada aja yang belum dapat hidayah. Sampai Allah mengulang-ulang kalimat di dalam Al-Quran, afala ta'kilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir, tidak menggunakan pikiranmu? Apakah kamu tidak bertafakur? Oleh karena itulah saya juga selalu mengulang-ulang mengatakan syaratnya jadi murtad yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu bodoh. Karena orang yang tidak memiliki kebodohan agama Islam, dia tidak akan murtad. Orang yang cerdas tahu agama Islam tidak akan murtad. Perhatikan kesaksian-kesaksian mereka, perhatikan perilaku-perilaku mereka seperti Saifuddin Ibrahim itu konyol semua di sosial medianya. Ingat kalimat yang selalu Allah ulang-ulang dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Apakah kamu tidak berpikir? Yang membedakan manusia dengan binatang tuh pikiran, akalnya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya video-video tentang terkait yaitu seorang wanita yang katanya adalah muslim lalu kemudian murtad dan menantang yaitu bahwasanya bacaannya itu lebih fasih daripada seorang muslim gitu teman-teman. Tapi kenyataannya ya yang dibaca itu malah yaitu huruf Latin bukan huruf Arabnya itu teman-teman. Jadi sudah kelihatan ya orang itu berdusta, mengaku-ngaku dulunya adalah seorang muslimah tapi kenyataannya adalah seorang yaitu orang kafir tulen yang dimana mereka itu ingin yaitu menjatuhkan agama Islam ini. Nah maka dari itu teman-teman kita ini berhati-hati jangan sampai kita itu tertipu dengan yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang selalu memusuhi agama Islam ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita kaum muslimin ini harus bisa menjaga akidah kita, jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang selalu memusuhi agama Islam ini. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.